Di part 2 atau episode 2 ini lebih ke menceritakan pahitnya kehidupan para tokoh utama. Setelah selesai game pertama, para mayat dimasukkan ke peti untuk dikremasi. Sedangkan mereka yang masih hidup shock, belum percaya ini terjadi. Ki-hun berterima kasih ke pria yang menolongnya bernama Ali. Panitia pun muncul mengumumkan peserta yang tersisa, tinggal 201. Sebagian para peserta memohon dikeluarkan dari tempat itu karena nggak kuat, tapi menurut pasal pertama, peserta dilarang berhenti bermain. Mereka protes dengan keras, membuat panitia melepaskan tembakan peringatan. Panitia mengingatkan pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dengan berani, Song Woo pun membahas pasal 3, permainan bisa dihentikan jika mayoritas setuju. Dia ingin semua peserta mengambil suara. Panitia pun mengiyakan itu, tapi sebelumnya ditunjukkan celengan babi raksasa yang terisi uang. Jika mereka berhenti, uang itu akan dikirimkan ke keluarga peserta yang sudah tereliminasi, masing-masing 100 juta won. Dan untuk mereka akan pulang dengan tangan kosong. Panitia pun membuat voting, siapa yang ingin berhenti atau lanjut. Diawali dengan nomor terakhir yaitu Ki-hun, milih tidak. Satu-satu memvoting, ada yang milih berhenti, ada yang milih lanjut. Hingga singkatnya, hasil pun imbang, 100 dan 100. Sisa satu yaitu si kakek. Si kakek pun maju, membuat semuanya harap-harap cemas. Akhirnya dia milih tidak. Artinya, game pun berhenti. Sebagian senang, sebagian lagi tidak setuju karena percuma. Kembali pun akan tetap menderita. Mereka ingin tetap lanjut. Tapi sesuai pasal 3, mayoritas ingin berhenti, maka mutlak berhenti. Mereka pun dikembalikan ke asal, dibuang begitu saja kayak sampah, dengan tanpa busana, cuma daleman saja. Ki-hun bareng si copet cewek bernama Kang Se-byuk. Ki-hun melepaskan ikatan Se-byuk. Setelah memakai baju, dia nggak mau gantian karena takut diminta uang copetan waktu itu. Ki-hun pun ditinggal. Sedangkan Ali bersama Sang Woo, Ali pun mau minjam telepon tapi HP-nya Sang Woo lobet. Dia ke Tosherba beli power bank. Dan isi pesannya adalah surat panggilan tuntutan. Kira-kira kenapakah dia? Ali dipinjami telepon untuk mengabari keluarganya. Setelah selesai, Ali pamitan mau kembali ke rumah di Ansan. Sedangkan mereka sekarang sedang di Seoul, jauh. Juga Ali nggak punya uang, membuat Sang Woo kasihan, diberikanlah dia uang untuk naik bis. Keesokannya, Ki-hun laporan ke polisi atas tragedi yang dialaminya dalam game kemarin. Tapi yang diomongkan Ki-hun ini tidak logis, aneh, membuat polisi tidak percaya dan menganggapnya sinting. Dia lalu menunjukkan nomor itu. Polisi menghubungi nomornya tanpa bilang polisi, yang jawab cewek. Si cewek merasa risih, pagi-pagi nelpon gak jelas, menganggap pria mesum yang iseng. Ki-hun pun diusir. Dia akan membuktikan nomor itu benar, tapi saat ditelepon pakai HP-nya sendiri, nomor itu tidak terdaftar. Nah, tadi kebetulan detektif dengar keributan, bertanya kenapa. Itu orang gila, kata polisi. Si detektif pun melihat kartu itu. Ki-hun kembali ke rumah, tapi ibunya nggak ada di rumah. Dipanggil-panggil nggak ada. Ditelepon nomornya juga nggak aktif. Sedangkan Sang Woo mengintip dari jauh ibunya yang sedang beres-beres toko. Dia nggak berani mendekat karena si ibu taunya dia di Amerika. Ki-hun pun mempergokinya. Mereka ngopi sambil berbincang-bincang. Sang Woo menceritakan nasibnya yang punya utang 6 miliar won untuk berinvestasi tapi malah rugi, dan aset miliknya serta ibunya menjadi jaminan. Ki-hun yakin Sang Woo bisa melunasi hutang itu karena dia pintar, pasti bisa nyari uang yang banyak. Tapi Sang Woo merasa sudah tidak bisa apa-apa. Ki-hun mendapatkan panggilan untuk segera datang. Rupanya panggilan dari rumah sakit. Ternyata ibunya terkena diabetes. Kata dokter, itu kesakitan. Kemungkinan terburuk diamputasi. Si ibu pun keluar begitu saja, padahal harus dirawat. Ki-hun pun mencoba menahannya, tapi nggak mau karena tidak punya uang. Nanti bayar sewa rumah, makan dan lain-lain pakai apa kalau untuk rawat inap. Si ibu sudah lelah untuk melanjutkan semuanya dan hentikanlah. Sambil nangis, Ki-hun pun berjanji akan mencari uang. Detektif tadi bernama Huang. Kakaknya menghilang tanpa kabar beberapa hari. Ibunya menyuruh untuk mencari. Dia pun ke kosan kakaknya meminta dibukakan oleh ibu kos. Dalamnya nampak normal saja.
Detektif pun melihat kado hitam. Saat dibuka, isinya kartu itu. Dia ingat, tadi di kantor polisi melihat kartu yang sama. Adiknya Sepiuk ada di panti asuhan. Si adik ingin pergi dari tempat itu dan ingin kembali bersama ayah ibu. Sepiuk pun berjanji akan membawa mereka kembali. Jadi orang tua mereka itu ada di Tiongkok guys, menjadi tawanan karena berhutang belum bisa melunasi. Detektif Huang kembali ke kantor polisi menanyai tentang pria aneh kemarin. Diberitahu namanya Ki-hun dan tempat tinggalnya. Sedangkan Ali ke tempat kerjanya menemui si bos untuk minta upah yang belum dibayar selama 6 bulan. Si bos beralasan tidak punya uang karena bisnis sedang tak bagus. Ali marah-marah karena sangat membutuhkan uang itu. Si bos pun pergi dengan mengantongi uangnya. Ali pun ngejar maksa minta upahnya, tapi si bos tetap nggak mau. Mereka pun ribut, bergelut. Tangan si bos tak sengaja megang mesin penggiling sampai tergilas. Uangnya terjatuh dan diambil Ali dibawa kabur. Sepiuk menemui seseorang meminta untuk memulangkan orang tuanya. Kata si pria, Sepiuk harus menyewa broker. Setidaknya 40 juta won. Itu baru biaya awal, belum yang lain. Sepiuk pun marah karena dulu pernah ditipu seperti itu juga. Uangnya lenyap diambil broker, gak ada hasil. Kali ini gak akan tertipu lagi. Jika berani menipunya lagi, leher si pria akan digorok. Dia pergi dan sakunya si pria sudah sobek alias dicopet. Ibunya Sangwoo menelepon anaknya yang dikira ada di Amerika. Saat Sangwoo mau ngomong yang sebenarnya terjadi, ada pembeli datang. Nggak jadi ngomong dan telepon ditutup. Ibunya sangat membanggakan Sangwoo di depan orang-orang, diceritakan semuanya. Tapi saat itu juga ada polisi datang, bertanya di mana Sangwoo berada. Si ibunya bingung, ada apa? Polisi menjelaskan, Sangwoo terjerat kasus penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran. Si ibu diminta untuk membuat anaknya menyerahkan diri. Sedangkan Sangwoo-nya pasrah akan keadaan. Dia ingin mengakhiri semuanya. Saat itu juga ada yang ngetuk pintu. Saat ditanya siapa, nggak jawab dan memberikan kartu itu. Kartu pun dilihat ada tulisan, waktu 23 Juni tengah malam, tempat sama seperti sebelumnya. Itu adalah kartu untuk ajakan kembali main game. Ali berusaha ngumpet takut bosnya datang. Uang yang diambilnya tadi diberikan ke si istri untuk beli tiket pesawat kembali ke India. Pulang duluan bersama anak, nanti Ali akan nyusul setelah selesai semua. Sedangkan Ki-hun mencari hutang ke temannya, tapi gak punya, malah dimarahi istri temannya. Dia pun duduk sendirian dan muncullah kakek waktu itu kebetulan ada di situ juga. Si kakek ada di daerah itu sebab sedang nginep di rumah temannya karena dia sudah tidak punya apa-apa. Mereka pun berbincang-bincang sambil minum soju dan ngemil ramyeon. Si kakek menyampaikan intinya ingin kembali lagi ke permainan. Dia merasa umurnya tidak lama lagi. Siapa tahu kalau ikut bisa menang. Toh sekarang hidup juga menderita, nggak punya apa-apa. Apa salahnya mencoba? Nah, si preman waktu itu bernama Jang Doksu meminjam uang ke temannya. Temannya memberitahu, si bos dan anak buah sedang mencarimu. Kau harus bersembunyi. Karena Doksu ini minjam uang bosnya belum dibalikin guys. Temannya ditunjukkan kartu undangan ke tempat game. Dia menceritakan semuanya dan berencana mencuri uang di dalamnya. Temannya diajak dan ajak juga yang lain. Tapi temannya tidak percaya itu, malah mengungkit berapa banyak uang yang kau habiskan di kasino Filipina. Tiba-tiba ada mobil datang. Itu orang-orang kasino Filipina mau nagih hutang dengan mengambil ginjal, hati dan matanya Doksu. Temannya ini ternyata menjebak. Saat keluar langsung ditusuk kakinya, punggung ditusuk, temannya pun ditusuk-tusuk sampai mati. Orang-orang Filipina mendekat dan dia kabur lompat dari jembatan, nyemplung. Ki-hun menemui mantan istrinya dengan niat minjam uang untuk operasi ibunya. Si mantan istri nggak punya uang, menyuruhnya pergi sebelum ayah anak-anaknya pulang. Mendengar itu, Ki-hun nggak terima karena dialah ayahnya. Mereka pun jadi ribut. Anak-anak pun pulang bersama ayah tiri mereka bernama Jakwon. Ki-hun langsung pergi tanpa ucap apa-apa. Saat di luar, Jakwon manggil dan memberinya uang. Uang itu nggak usah dikembalikan, tapi syaratnya jangan temui anaknya lagi. Seketika Ki-hun memukulnya dan uang dilemparkan karena uang itu tidak sebanding dengan anaknya. Dari jauh, anaknya melihat kejadian itu.
Saat pulang, Gihun ditemui detektif Huan bertanya tentang kartu itu, tapi Gihun pura-pura nggak tahu apa-apa dan beralasan saat di kantor polisi waktu itu hanya iseng. Dia juga minta maaf karena sekarang tidak bisa membantu siapapun. Saat mau masuk di pintu rumah, Gihun melihat kartu itu yang bertuliskan ajakan untuk main game lagi. Gihun pun memutuskan ingin kembali main game. Bukan cuma dia saja, Sangwoo, Doksun, Sebyuk, si kakek, dan Ali ingin kembali main game juga. Mobil jemputan pun datang, mereka masuk dari tempatnya masing-masing, disemprotkan Fius seperti biasa, dan si detektif mengikuti mobilnya Gihun. Nah, untuk Sebyuk, dia menutupi hidungnya jadi nggak terbius. Dia merencanakan sesuatu, dan cerita pun selesai.